Ya, rekan-rekan, seperti biasa setiap hari Selasa siang mulai pukul 1:30 kita akan mulai forum legislasi, dan pada hari ini topiknya adalah RUU Keperawatan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Keperawatan ini merupakan prolegnas 2009 sampai 2014, dan tapi sampai sekarang ini juga belum selesai. Banyak masalah yang diperdebatkan di sini, di antaranya munculnya RUU Tenaga Kesehatan yang dikira atau disinyalir menggeser dari pembahasan RUU Keperawatan sendiri. Sementara RUU Keperawatan penting karena di sini akan melindungi secara hukum tugas-tugas dari perawat sendiri. Dan bagaimana untuk kelanjutan dari pembahasan RUU Keperawatan di DPR, sudah hadir di forum legislasi pada siang hari ini. Pertama ada Bapak Harif Fadilah dari Sekjen Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Assalamualaikum Pak. Kemudian ada juga Profesor Budi Sampurna, staf ahli Menteri Kesehatan. Siang, Prof. Kemudian juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Mbak Nufariyanti Yusuf. Selamat siang. Assalamualaikum juga. Ya, langsung aja, mungkin langsung yang pertama, Mas Harif, mungkin bisa paparan untuk awal dari forum legislasi hari ini. Sebenarnya apa sih yang krusial, yang penting dari RUU Keperawatan ini? Terima kasih Mas Is. Kalau secara urgensi sebenarnya kan sudah berkali-kali dibahas ya. Termasuk juga kita pernah di sebelum ini juga dulu tahun lalu ya. Nah, pada intinya adalah dalam pelayanan kesehatan itu perawatan ini salah satu komponen yang cukup penting. Kemudian dengan pentingnya itu juga memerlukan satu yang disebut dengan perlindungan hukum, kepastian hukum dalam melaksanakan praktek pekerjaannya sebagai profesi perawat. Nah, tentu saja sebenarnya hal ini berimplikasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si perawat ini untuk diposisikan seperti sesuai porsi dan profesinya yang sebenarnya dalam pelayanan kesehatan. Itu yang utama sebenarnya. Yang kedua adalah tentu saja harus ada satu peraturan yang jelas dan tegas tentang profesi perawat di Indonesia ini, sehingga kita bisa tahu membedakan mana perawat yang benar-benar kompeten untuk melayani masyarakat, mana yang tidak, dan seterusnya. Kemudian bagaimana juga pola pengembangan daripada profesi perawat ini yang memang saat ini banyak versi ya, dari beberapa kementerian, ketenagakerjaan, Dinas, Kemkes sendiri, rasanya belum banyak satu hal yang sepakat gitu. Ya, kemudian tahun 2010 kemarin kan kabarnya RUU Keperawatan ini kan tergeser dengan munculnya pembahasan RUU Tenaga Kesehatan. Sangat mengganggu nggak bagi PPN sendiri? Dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan sebenarnya kami sering komunikasi dengan Prof. Budi ini dalam arti begini. Tentu saja kalau Undang-Undang Keperawatan seluruh normanya itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, itu yang kami katakan mengganggu. Tetapi kalau sifatnya harmonisasi ya, misalnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur hal-hal yang secara prinsip memang secara umum ada di dalam seluruh tenaga kesehatan, saya kira itu tidak ada masalah kan. Tetapi untuk masing-masing profesi itu beda karakteristik, beda perangan, sehingga agak sulit membuat satu pola yang sama dengan perawat gitu. Kira-kira begitu. Itu juga dengan kedokteran misalnya, kalau dijadikan satu semua juga sulit dari sisi pendidikan, dari sisi praktek, dari sisi profesionalisasi, itu perkembangan pola-pola terhadap masing-masing tenaga kesehatan itu berbeda. Nah, karena itu untuk perawat kami pikir memang lebih baik adalah tersendiri. Silakan yang tenaga kesehatan berbicara. Gitu. Ya, sejauh ini dari pantauan Anda tentang pembahasan RUU Keperawatan ini, dari pasal-pasal tersendiri yang sudah dibahas di DPR, sudahkah
ada yang memuaskan dari PPN tersebut? Ada yang sudah memang menjadi aspirasi kita, tetapi ada yang perlu ditingkatkan beberapa hal ya. Mungkin hal-hal yang kaitannya dengan civil effect dan sebagainya itu belum terlihat di kita. Kemudian juga berkaca dari profesi kedokteran gitu kan, setelah ada undang-undang praktek kedokteran, ada lagi undang-undang pendidikan dokter gitu kan. Kenapa tidak di undang-undang perawatan ini ada aspek-aspek pengaturan pendidikan secara umum sehingga kita bisa tidak ada perlu lagi undang-undang berikutnya gitu. Nah ini menjadi satu pertimbangan kita. Nah kemudian memang belum ada sedikit rinci dan tegas pengaturan tentang kewenangan di dalam draft itu. Namun semua itu kan by prosesnya belum selesai. Saya kira Ibu dan Bapak anggota Dewan beserta Kementerian Kesehatan pasti dapat merumuskan yang terbaik untuk perawat Indonesia.